karena dibuat ujuk-ujuk. Waktu kampanye dulu perasaan nggak ada program IKN, ya kan? Tiba-tiba ada kan? Berarti kan ada sesuatu, berarti ada akad di luar akad. Kalau akad di luar akad itu kan berarti akadnya batil dong, kan gitu. Itu perspektifnya yang pertama. Jadi mau berharap kayak apapun ya sekurang-kurangnya prematur, tidak bisa diandalkan. Tapi kalau ini efeknya pembangunan Indonesia, kita bersyukur juga gitu. Supaya Kalimantan, saya pernah lama di sana, bahkan itu IKN sekarang itu tempat latihan ceramah dulu bang. Waktu masih santri di Kalimantan itu ya tempat kita latihan ceramah itu di situ. Jadi IKN itu memang anugerah lah salah satu sisi, tapi musibah di sisi yang lain. Penajam. Jadi sebagian penajam, PPU, kebagian Kutai. Jadi memang itu yang terjadi. Sehingga kalau hari ini kita melihat apa yang terjadi itu, kalau logika sederhana begini, asyai' minal haram sayaji ilal haram. Kalau sesuatu dasarnya itu basicnya itu tidak prosedural, tidak benar prosesnya, pasti ujungnya hancur-hancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi bicaranya sebagai advokat atau sebagai apa nih? Oh semuanya. Oke. Kalau ibarat bayi IKN itu bukan hanya prematur, tapi hamil di luar nikah, di luar kandungan. Ya, hamilnya di luar nikah dan di luar kandungan. Kalau bayi tabung masih halal, kan hamilnya di luar nikah, tidak ada akad kan? Karena dibuat ujuk-ujuk. Waktu kampanye dulu perasaan nggak ada program IKN, ya kan? Tiba-tiba ada kan? Berarti kan ada sesuatu, berarti ada akad di luar akad. Kalau akad di luar akad itu kan berarti akadnya batil dong, kan gitu. Itu perspektifnya yang pertama. Jadi mau berharap kayak apapun ya sekurang-kurangnya prematur, tidak bisa diandalkan. Tapi kalau ini efeknya pembangunan Indonesia, kita bersyukur juga gitu. Supaya Kalimantan, saya pernah lama di sana, bahkan itu IKN sekarang itu tempat latihan ceramah dulu bang. Waktu masih santri di Kalimantan itu ya tempat kita latihan ceramah itu di situ. Jadi IKN itu memang anugerah lah salah satu sisi, tapi musibah di sisi yang lain. Penajam. Jadi sebagian penajam, PPU, kebagian Kutai. Jadi memang itu yang terjadi. Sehingga kalau hari ini kita melihat apa yang terjadi itu, kalau logika sederhana begini, asyai' minal haram sayaji ilal haram. Kalau sesuatu dasarnya itu basicnya itu tidak prosedural, tidak benar prosesnya, pasti ujungnya hancur-hancuran. Itu rumusnya kan begitu. Sesuatu yang tidak di awal, apalagi ketika ini terjadi merusak satu spirit luar biasa yang disampaikan oleh ajengan dari Bandung tadi kan. Ajengan Ridal Fadila tadi menggambarkan bahwa memang ini satu proses yang terjadi melahirkan sesuatu yang nggak mungkin bisa diharapkan baik, karena ada spirit Jakarta jadi ibu kota itu kan ada energi positif yang luar biasa. Tiba-tiba kemudian diangkut, kemudian tiba-tiba dipindah dengan, kalau konsepnya matang masih mending. Kalau Kuala Lumpur pindah ke Putrajaya yang kita bisa jalan kaki kan dari Putrajaya ke Kuala Lumpur ke Putrajaya bisa jalan kaki, itu aja nggak kelar-kelar. Gimana yang sejauh itu berubahnya, sejauh itu berpindahannya. Teman-teman kita para sosiolog itu puluhan orang pernah melakukan penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa ternyata ketika mereka berada di lapangan melihat segala macam dan studi, ternyata butuh 35 tahun untuk sebuah rancangan, belum dari ibu kotanya, untuk sebuah rancangan membangun ibu kota.
Jadi kalau ini belum apa-apa sudah merencanakan seolah-olah 17 Agustus 2024 itu ibu kota sudah pindah, emang siapa yang mau ke sana gitu? Siapa yang mau tinggal di sana? Apakah dengan tawaran rumah 14 miliar kemudian para menteri pindah? Belum tentu, rumah Kalibata aja masih banyak dikontrakin tuh, ya kan? Rumah para anggota dewan kita yang harusnya juga rakyat tahu bahwa banyak loh rumah di Kalibata itu dikontrakin. Itu harus dicek itu. Rumah fasilitas negara untuk kelancaran bagaimana para wakil rakyat itu supaya fokus berpikir untuk kepentingan rakyat itu banyak yang sudah salah gunakan. Gimana kalau yang jauh di sana yang nilainya sampai 14 miliar satu rumah? Itu nggak kebayang itu. Jadi hitungan-hitungan ekonominya tuh sudah ngider-ngider aja tuh, muter-muter aja tuh. Jadi apa yang terjadi hari ini memang sudah diperkirakan bahwa ternyata lebih cepat, bahwa ini juga harus dibuktikan. Ketika gagal nggak boleh di stop. Bahwa yang selama ini mengatakan sudah ada, silakan di Google, silakan dicek, ada investor asing, ada investor ini, ada investor itu, mana? Sekarang kenapa gagal? Kenapa nggak jadi? Orang di sana tetap berharap walaupun nggak jadi ibu kota, pembangunan tetap berjalan sehingga orang di Kalimantan juga merasakan, oh ternyata ada kota di tengah hutan gitu. Ada kota yang bisa tampil membuat Indonesia itu dilihat dari atas gitu, dari udara itu, ada nuansa keadilan yang merata gitu sesuai harapan gitu. Kalau itu juga tidak, waliyadzubillah. Jangan-jangan ini hanya sekedar menumpuk azab, menumpuk dosa untuk Allah turunkan la haula wala quwata illa billah, azab yang lebih besar. Nah, terakhir kalau Imam Syatibi rahimahullah itu kan menyebutnya maqasid asy-syariah. Ada tujuan diterapkan kan, ada hifdzul akal, hifdzul nafs, dan sampai kepada hifdzul mal, menjaga harta. Ada satu pola itu disebutnya hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Ini bagian dari pembangunan. Ada buku Allah yarham ya guru kita semua, Abu Ya Profesor Kiai Ali Yafi, itu fikih lingkungan. Beliau itu sampai bikin nulis buku namanya fikih lingkungan, bahwa peran lingkungan itu kalau dalam bahasa kekinian dengan studi banding segala macam ya, bahwa sangat penting. Kalau hari ini saja keluhan orang yang ada di sekitar, ya satu sisi ada orang pasti mendapat keuntungan, sudah pasti. Tapi kan lebih mayoritas, lebih banyak orang yang merasa terusik. Belum lagi makhluk-makhluk lain yang tinggal di situ, yang entah jelasnya kemana. Kalau itu betul-betul terjadi, mereka lagi ke kota semua, wah, musibah besar, bencana besar. Dan banyak lagi yang lain. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh misalnya Najwa TV ya, Mbak Najwa Shihab itu membongkar dalam tanda petik beberapa hal, itu kan kita jadi kaget-kaget. Apalagi kalau sampai kepada militer, persoalan militer dan sebagainya. Kita berharap ya sangat untuk ya di akhir ini, di akhir kepemimpinan presiden sekarang ini supaya husnul khotimah, akhirnya baik, dan insya Allah diawali dengan ibtida, diawali dengan permulaan juga yang baik ya, supaya ini memang harus dibatalkan. Karena rasa-rasanya kayaknya Jakarta ini, Jayakarta ini, Batavia ini belum rela gitu. Kalau apalagi sampai ada rencana kan. Nah, kemarin ada tulisan kita baca kan, jadi kalau ternyata nanti 02-nya naik jadi presiden, 02 dari 02 kan, nah jadi presiden, bisa-bisa nanti negara yang disebut oleh ajengan tadi terjadi dan tetap jadi ibu kota lagi gitu. Jadi kan kalau saya secara guyon mengatakan kalau IKN belum jadi, kemudian di sini sudah juga ibu kota lagi, berarti apa dong kita? Walaupun tetap nunggu perpres kan ujungnya. Tapi sampai kapan? Apakah 30 tahun lagi 5 presiden kemudian akan tanda tangan pemindahan ibu kota? Sementara DKJ sudah diresmikan dengan struktur dan perubahan-perubahannya. Jadi tentu kita berharap dukungan para pihak, para ulama, para tokoh, saudara-saudara kita di Kalimantan jangan berkecil hati. Kita menolak bukan karena tidak mau ada pemerataan pembangunan, tidak mau ada pembagian kue, keseimbangan, tetapi hanya semata-mata untuk perbaikan dan kebaikan kita bersama ke depan. Pembangunan tidak mesti dengan pindah ibu kota, pemerataan pembangunan tidak mesti dengan pindah ibu kota, tapi
penegakan keadilan, penegakan hukum, penegakan aturan dengan sebaik-baiknya, insya Allah semua berfungsi dengan baik, maka berjalan dengan baik. Maka wakil-wakil daerah, khususnya di Kalimantan, penopang, Kalimantan Timur, Selatan, Utara, itu menyuarakan betul. 8 tambah 4 lagi berarti 12 orang paling tidak, itu menyuarakan suara-suara rakyat Kalimantan supaya betul-betul ini memberi maslahat. Kalaupun harus dibatalkan, insya Allah yang sudah dikerjakan itu nggak dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain yang bisa difungsikan dalam rangka pembangunan dan kemaslahatan, insya Allah. Barangkali itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.